Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai Citarum dan Cibeet meluap, banjir rendam ratusan rumah di Karawang. Sungguh miris, seorang pimpinan salah satu pondok pesantren di Soreang, Kabupaten Bandung mencabuli 8 santriwatinya. Warga pun mengamuk bakar fasilitas ponpes. Guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengeluarkan maklumat Padjadjaran yang memprotes kebijakan Kementerian Kesehatan soal pendidikan dokter spesialis. Sejumlah warga Soreang Kabupaten Bandung mengamuk hingga merusak fasilitas salah satu pondok pesantren. Kemarahan dipicu akibat seorang pimpinan pondok pesantren melakukan tindak asusila kepada 8 santriwatinya. Warga ngamuk. Pesantren cabul dihancurkan. Amarah warga Soreang Kabupaten Bandung berkobar membakar jejak kepercayaan yang hancur usai diketahui salah satu pimpinan pondok pesantren berinisial RR melakukan tindak asusila kepada 8 santriwatinya. Warga pun merusak dan membakar beberapa fasilitas pondok pesantren termasuk gapura. Aksi perusakan ini terjadi pada Minggu kemarin. Amarah warga sempat mereda usai aparat gabungan TNI dan Polri terjun ke lokasi. Dari hasil penyelidikan, pelaku RR mensetubuhi 3 santriwati dan 5 korban lainnya dicabuli. Diketahui selama ini para korban takut karena diancam pelaku jika melapor. Mirisnya lagi, tindak asusila itu terjadi dalam kurun waktu setahun. Peristiwa tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Saat ini tim Satreskrim Polresta Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 7 orang saksi, yang mana 5 diantaranya merupakan anak korban dan 2 orang lainnya merupakan saksi yang ada di tempat tersebut. Kemudian total korban yang berhasil kami lakukan pendataan saat ini sudah ada sekitar 8 orang. 3 anak korban ini mengaku telah dilakukan persetubuhan oleh terduga pelaku, dan 5 lainnya anak korban ini dilakukan pencabulan. Kini pelaku RR sudah ditahan di Mapolresta Bandung. Atas perbuatannya, RR terancam 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 2 residivis pencurian sepeda motor di Cirebon kembali ditangkap polisi. Aksi terakhir pelaku terekam jelas kamera pengawas saat menggasak sebuah sepeda motor di minimarket. Aksi pencurian sepeda motor ini terekam jelas kamera pengawas di salah satu minimarket yang ada di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dalam rekaman, tampak pelaku dengan tenang mendatangi sepeda motor yang terparkir. Kurang dari 1 menit, pelaku dengan cepat merusak kontak kunci motor dan langsung membawa kabur curiannya. Berbekal rekaman CCTV, petugas pun bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya meringkus kedua pelaku. Salah satu pelaku berperan sebagai eksekutor merupakan residivis yang belum lama keluar dari penjara. Keduanya diamankan tanpa perlawanan di 2 tempat berbeda. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah mencuri sepeda motor di 13 lokasi yang ada di wilayah kota Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Ya, untuk TKP sendiri, hasil pemeriksaan kita ada 13 TKP. Jadi pelaku ini beroperasi di seputaran wilayah Cirebon dan sekitarnya, ya, termasuk juga di Kuningan, Majalengka. Ya, jadi ini spesialis pencurian sepeda motor. Jadi untuk pengembangan ini kita kembangkan dari salah satu TKP di Alfamart yang berada di Gunung Jati. Ya, setelah didalami dikembangkan oleh anggota berdasarkan CCTV dan juga saksi, akhirnya kita bisa mengamankan ya 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor ini. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita 6 sepeda motor hasil curian. Kini para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Seorang perempuan bersama ayahnya bersekongkol memutilasi ibu dan bocah berusia 3 tahun di Cianjur.
Untuk menghilangkan jejak, mereka membakar mayat korban dan membuangnya ke tempat sampah. Kedua orang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Mereka menjadi tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap Siti Nur Hayati dan anaknya yang masih balita di kawasan Cikadondong, Cianjur. Untuk menghilangkan jejak, tersangka memanfaatkan ayahnya yang punya utang untuk bersekongkol. Mereka menguliti dan membakar mayat korban serta membuangnya ke tempat sampah. Tak hanya itu, tersangka juga merampas dan menjual perhiasan korban. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari warga yang menemukan bagian tubuh manusia di tempat sampah pada tanggal 5 Mei lalu. Tersangka tega menghabisi nyawa ibunya dan bocah berusia 3 tahun lantaran dirinya dendam terhadap korban. Modus operandi yang dilakukan ini dengan mencekik terlebih dahulu kedua korban, saudari Lilis dan saudari Siti Nur Hayati alias Nur, sedangkan saudara Cahaya memegang kedua kakinya. Yang selanjutnya perhiasan yang digunakan korban Lilis ini merupakan ibu kandung dari pelaku atau tersangka. Diambil perhiasannya dan dijual. Dari tangan kedua pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa pisau, gunting, dan emas serta ponsel. Kini atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 20 tahun penjara. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Hendak bertransaksi dengan uang rupiah palsu, pria lanjut usia di Tasikmalaya ditangkap polisi. Tersangka membawa ratusan lembar uang palsu pecahan 100.000. Pria 60 tahun harus berurusan dengan aparat Polres Tasikmalaya Kota karena nekat mengedarkan uang rupiah palsu. Ia kedapatan membawa 395 lembar uang palsu pecahan 100.000 saat menunggu pembeli di sebuah minimarket. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat warga segera melapor pelaku ke pihak berwajib. Polisi bergegas menggeledah lalu mengamankan tersangka. Tersangka mengaku membeli ratusan lembar uang rupiah palsu seharga 5 juta rupiah dari penjual di Bogor. Kejahatannya sudah berlangsung sejak tahun 2022. Rencananya tersangka itu akan melaksanakan transaksi jual beli kepada seseorang yang sampai saat ini seseorang itu masih kita dalami, masih dalam penyelidikan dan masih dalam pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menemukan titik terang. Dan tersangka itu menguasai uang palsu tersebut sejak tahun 2022. Tersangka harus mendekam di sel tahanan dan terancam pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Eko Siabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Sidang perdana tuntutan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang seharusnya digelar pada Senin kemarin harus ditunda, sebab pihak Ridwan Kamil tidak hadir dalam sidang gugatan tersebut. Sidang perdana atas gugatan perdata yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin kemarin harus ditunda. Penundaan sidang perdana itu setelah tim kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku bersurat ke Pengadilan Negeri Bandung. Surat itu berisi permohonan pengunduran jadwal. Ketidakhadiran pihak Ridwan Kamil ini disesalkan pihak Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya. Ridwan Kamil dianggap tidak menghargai proses hukum. Sidang pun akan kembali digelar pada 28 Mei mendatang. Ada info Pak Gubernur di JBI? Ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Itu aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Tapi siap menghadapi setiap persidangan ya Kak? Iya dong. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim
bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah dia. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Sebelumnya, gugatan ini dilakukan Lisa Mariana untuk memperjuangkan identitas anaknya yang diduga darah daging Ridwan Kamil. Lisa bersikukuh anaknya ini merupakan hasil hubungan dengan RK. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.